Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan berikutnya, isi pertanyaan, apakah nama makhluk Allah yang dibakar di neraka 600 tahun, dan apakah berbeda syahwat dengan nafsu, sedangkan nafsu tidak ada di dalam bahasa Arab? Kita kaji dulu secara khusus tentang kejadian Adam. Sewaktu malaikat Israel mengambil saripati tanah, segala saripati yang ada di bumi daripada segala zat kimiawi untuk dijadikan badan Adam ini. Setelah lengkap menurut ilmu Allah, maka untuk supaya badan Adam ini dia menempati keinginannya yang kuat kepada dunia, maka disitulah letak ujian yang paling berat terhadap kejadian Adam, yaitu apakah dengan meletakkan kedua sifat nafsu, yang pertama dia bersifat jahat. Silakan buka nanti di juz 13. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratu bisu. Ini udah terjawab dalam Al-Quran ya. Banyak ayatnya itu, bukan dikatakan tidak ada. Sungguh kata Nabi Yusuf, aku tidak dapat berlepas daripada nafsu, yang nafsu itu setiap saat dia akan menyuruh aku untuk berbuat jahat. Itu salah satu daripada sifat nafsu. Yang kedua, tatkala si nafsu ini 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 400, 500 tahun mendekati terakhir, Allah tambahkan siksa yang sangat berat di neraka, supaya si istilah nafsu ini, tadi udah ada di Quran disebutkan, supaya dia mengaku siapa itu Tuhan. Maka diberikanlah rasa lapar dan dahaga yang sangat kuat. Setelah dia tidak ada berdaya, baru ditanya oleh Allah, hai nafsu, bukankah aku ini Tuhanmu? Nafsu menjawab dengan menundukkan kepala sebagai pengakuan, iya. Angkat. Setelah diangkat, dicampurlah dengan saripati tanah yang dijadikan oleh Allah untuk kejadian badan oleh malaikat Israel. Dan ini tidak mungkin dapat lagi dipisahkan selama ruh itu masih ada di badan. Nah, kata-kata nafsu itu penggunaannya sangat banyak. Yang pertama bersifat dengan jahat, macam tadi juz 13. Kemudian nafsu itu juga di dalam sifat tidak mau bertuhan dan jahat itu, Allah sudah mengisyaratkan dengan bahasa Al-Quran, qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah bagi orang yang mensucikan nafsunya, dan sangat merugilah orang yang mengikutkan nafsunya. Di sini kata-kata itu dan nafsu. Tapi di sisi lain, nafsu itu diartikan kepada diri. Dibacakan lagi kita ayat ya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin. Wahai manusia, takutlah kamu kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam. Nah, jadi kata-kata nafsu itu setelah ruh ada di jasad, kemudian nafsu sudah disiapkan lebih terdahulu, dan untuk kepentingan jasad Allah hiasi jasad ini dengan keinginan syahwat, maka dikatakanlah ini diri, yaitu diri atau jiwa. Maka dikatakanlah diri yang satu, memandang daripada kejadian zahir, itulah Adam.
Tapi juga nafsu, kata nafsu ini diartikan kepada jiwa. Kalau untuk kita dikatakan rohaninya. Pada ruh itu udah lain bahasanya lagi terkhusus. Mana dia ayatnya? Ya ayat Tuhan nafsu. Ah, di sudah kata-kata nafsu sudah. Tapi nafsu di sini mana? Apakah nafsu yang bersifat jahat atau dia bertuhan? Tidak. Yang dikatakan nafsu ini adalah ruh yang sudah dimasukkan ke dalam jasad, tapi dia dikerumuni oleh nafsu dan dia telah dipersiapkan oleh syahwat, keinginan-keinginan jasad untuk meraih daripada kepentingan di dunia. Maka dikatakanlah ini, suruh pulang kepada Allah. Irji'i ila rabbiki. Pulanglah urusanmu hai nafsu ini di dalam urusan Allah, agar Allah nanti mengurus kejadian dirimu, kejadian rohanimu, supaya kau dikuasai oleh Allah, benar-benar dia sebagai Tuhanmu. Adapun yang dikatakan syahwat itu terkhusus Allah hiaskan kejadiannya itu pada kejadian badan, karena badan ini tidak dapat dielakkan secara kejadian asli. Dia perlu kepada lawan jenis, perlu kepada mendapatkan anak karena ada tujuan tertentu yang sangat penting, perlu kepada emas dan perak waktu itu alat pertukaran dalam kehidupan sebagai uang, perlu kepada kendaraan khairul musawamah, perlu kepada pengembangan harta supaya kehidupannya lebih lapang, lebih mapan, karena mungkin dia punya anak banyak. Mereka mengusahakan itu kehidupan dengan memelihara ternak yang disebut dengan an'am. Setelah itu mereka juga yang dihiasi oleh syahwat ini perlu kepada melihat ketenangan hati agar dia tentram terhadap melihat dunia ini, ingin pada sawah, ladang dan sebagainya. Itu yang disebut dengan hars. Ini syahwat hanya memerlukan sekedar kepentingan badan, tapi nafsu numpang di syahwat supaya syahwat itu bersifat jahat dan tidak mau bertuhan. Sekian saja bahasan panjang kali, saya padakan dulu sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.